Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Nadia Salsabila Olinda dengan NIM 2350191013 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fitokimia itu sunscreen. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan judul isolasi dan karakterisasi senyawa flavonoid dan terpenoid dari biji kakao. Untuk latar belakang, Indonesia merupakan penghasil kakao terbesar. Kakao juga mengandung metabolit sekunder terpenting seperti flavonoid yang mengandung katekin dan epikatekin sebagai antioksidan tinggi. Terpenoid itu sebagai aktivitas farmakologis perlu isolasi dan karakterisasi untuk pemanfaatan dalam bidang farmasi. Untuk rumusan masalah, ada empat. Jadi, apa saja yang menjadi metode sekunder dalam kakao ini? Yang kedua, bagaimana metode resolusi katekin? Yang ketiga, pelarut apa saja yang dapat digunakan? Yang keempat, bagaimana identifikasi dan karakterisasinya? Yang pertama ada tujuan, itu sebagai mengidentifikasi metabolit sekunder kakao. Yang kedua itu menjelaskan metode isolasi katekin. Yang ketiga itu menentukan pelarut ekstraksi. Yang keempat itu mendeskripsikan teknik karakterisasi. Manfaatnya itu secara teoritis itu menambah pengetahuan flavonoid. Sebagai praktisnya itu informasi metode isolasi. Yang tiga itu ada aplikatif, itu adalah pengembangan obat alami. Kakao dan kandungannya. Kakao itu mengandung flavonoid, alkaloid seperti theobromine dan kafein. Yang ketiga itu ada terpenoid. Yang keempat itu ada polifenol dominan dalam kakao. Metabolit sekunder. Flavonoid itu sebagai antioksidan. Yang kedua itu terpenoid itu sebagai aroma dan bioaktivitas. Yang ketiga itu alkaloid sebagai efek biologis. Yang keempat itu berperan dalam pertahanan tanaman. Senyawa katechin itu ada empat, termasuk flavan 3-ol sebagai antioksidan kuat, menangkal radikal bebas, berperan dalam kesehatan jantung. Metode isolasinya juga ada ekstraksi, fraksinasi, kromatografi, dan HPLC. Pelarut ekstraksinya yang digunakan itu ada etanol, metanol, air. Etanol itu lebih aman dan efektif. Identifikasi senyawa itu ada UV visible yang diukur dengan panjang gelombangnya. Untuk AVLC itu yang diukur dengan waktu retensi dan MS itu secara opsional atau yang diukur itu massa molekulnya. Metode penelitian ada eksperimental laboratorium, fokus diisolasi dan karakterisasi katekin. Untuk alatnya itu ada HPLC, UV vis, rotary evaporator, kolom kromatografi, timbangan dan lain-lain. Bahannya itu ada biji kakao, etanol, N-heksan, etil asetat, silika gel, dan standar katekin. Prosedur penelitian itu adalah yang pertama itu perforasi sampelnya, yang kedua itu ekstraksi dulu, lalu froksinasi, isolasi, dan analisis. Untuk ekstraksi itu ada metodenya itu meserasi, pelarutnya itu etanol 70%, waktunya itu 24 sampai 48 jam, hasilnya itu ekstraksi kental. Froksinasinya itu ada N-heksan itu bersifat lemak, etil asetat itu flavonoidnya, dan airnya itu senyawa yang polarnya. Kromatografi, dia itu mengandung kolom silika gel, elusi pelarut gradien, monitoring dengan KLT. Analisis HPLC-nya itu, kolomnya itu C18, deteksinya itu dengan 280 nanometer, identifikasi berdasarkan waktu retensi. Hasil ekstraksinya itu warnanya coklat tua, redemennya itu 50-15%, menunjukkan kandungan fenol. Hasil APLC itu 5,2 menit itu mengandung katekin, 6,8 menit itu mengandung epikatekin, pemisahannya itu secara baik juga. Untuk karakterisasi vivis itu, lambda maksimumnya itu 270 sampai 280 nanometer, cirinya itu adalah flavonoid. Pembahasannya itu etanol efektif mengekstraksi flavonoid. HPLC akurat untuk mengidentifikasinya, itu juga sesuai dengan literaturnya. Data kadar katekin.
kakao bubuk itu dia itu tertinggi, yang kedua itu ada kakao liquid itu dia sedang, coklat itu dia lebih rendah, dan dipengaruhi oleh proses pengolahannya juga. Kromatogram itu ada peaknya katekin itu dominan menunjukkan keberhasilan pemisahan. Jadi kalau ada katekin itu sangat dominan dan menunjukkan bahwa pemisahan itu berhasil atau dilakukan dengan baik. Terus ada juga keterbatasannya, tidak adanya analisis NMR atau terus variasi bahan dan pengaruh kondisi alatnya juga. Kesimpulannya, kakao itu kaya akan flavonoid seperti katekin. Terus metode seleksinya juga sangat efektif. Etanol pelarut sangat sangat baik, yang paling baik digunakan. Terus potensi sebagai antioksidan alami. Sarannya, gunakan MR untuk analisis lanjut, optimasi metode, uji aktivitas biologis, pengembangan produksi farmasi. Dapusnya terlampir. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.